Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita masih mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah ya. Oke, kita mulai saja. Let's recite ta'awudz and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ulangi sedikit tentang materi-materi awal karena menurut Bapak ini materinya penting, makanya Bapak ulang-ulang. Tapi tidak semua. Yang pertama, iman kepada kitab Allah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul. Wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril lalu sampai kepada para rasul ya. Jadi melalui perantara malaikat Jibril. Apa dasarnya kita harus beriman kepada kitab Allah? Ada di surat Al-Baqarah ayat 285. Insya Allah Ananda sudah hafal ya nama surat dan juga ayatnya. Sekarang kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, Rasul Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu kitab Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, lalu malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul itu sudah 4 rukun iman yang disebutkan ya, kepada Allah, lalu kepada malaikatnya, lalu kitab-kitabnya, dan yang terakhir adalah rasul-rasulnya. Sudah 4 iman yang disampaikan di dalam surat ini, Al-Baqarah ayat 285. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah penjelasan mengenai kitabnya dan juga nabi yang menerimanya. Yang pertama, kitab Zabur oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisikan doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut dan juga Jalut. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang raja pengganti dari raja sebelumnya, yaitu Raja Talut. Karena Raja Talut itu berperang melawan Raja Jalut, yang menang adalah Talut, kemudian digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu adalah raja sekaligus nabi. Wah, luar biasa sekali ya Nabi Daud ini. Lalu mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam yaitu suaranya sangat merdu. Jadi pada saat dia membacakan Zabur, burung pun sampai diam dulu untuk mendengarkan suara dari Nabi Daud alaihissalam. Luar biasa, Masya Allah. Lalu mukjizat yang lain adalah melunakkan besi dengan tangannya. Masya Allah, itu adalah mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Apakah yang terasa hingga kita saat ini? Ibadah yang terkenal adalah puasa Daud. Puasa Daud itu apa? Puasa yang hari ini puasa, besok tidak. Lalu besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Selang-seling. Itu yang terkenal ya dari ibadah dari Nabi Daud alaihissalam hingga kita rasakan saat ini. Nah, lalu yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisikan hukum akidah dan syariat untuk kaum Bani Israel. Pada saat itu tinggal di Mesir. Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman Raja Fir'aun. Kita sudah tahu ya Fir'aun itu seperti apa. Fir'aun itu orang yang sangat angkuh sekali, sombong sekali karena dia mengaku sebagai Tuhan. Karena pada semasa hidupnya Fir'aun itu tidak pernah merasakan sakit. Jadi badannya selalu sehat, bugar. Tidak merasakan sakit, maka dia sampai berani mengatakan yaitu Tuhan. Wah,
Nauzubillahi min dzalik. Mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat berubah menjadi ular. Ini pada saat bertemu dengan para penyihir-penyihir dari Raja Fir'aun. Lalu dengan kuasa Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar. Lalu yang kedua yang sangat terkenal adalah membelah lautan. Pada saat itu lautan yang dibelah adalah Laut Merah. Jadi Nabi Musa dan juga sahabatnya dan umat-umatnya diserang oleh pasukan Raja Fir'aun hingga sampai ke pantai. Pantai pada saat itu, jadi di belakang mereka adalah Laut Merah dan di depan mereka adalah pasukan. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah sehingga diberikanlah mukjizat dapat membelah lautan. Pada saat sudah selesai, Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan, ternyata lautan kembali tertutup sehingga pasukan Fir'aun beserta Fir'aun ikut tenggelam pada saat itu. Ini semoga kita jadikan pelajaran ya. Kesombongan itu hanya milik Allah. Kita tidak boleh sombong sebagai manusia biasa. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisikan pembaharuan terhadap hukum-hukum dari kitab Taurat. Taurat itu disebutnya perjanjian lama, Injil itu disebut juga dengan perjanjian baru karena kitab Injil itu berisikan pembaharuan dari kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam adalah anak atau putra dari Maryam. Maryam ini adalah wanita yang soleha sekali. Nabi Isa alaihissalam lahir pada masa Raja Herodes Romawi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah berbicara ketika masih bayi karena pada saat itu dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Mukjizatnya masih bayi tapi sudah mengatakan sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Masya Allah. Lalu membuat burung dari tanah liat, kemudian burung tersebut menjadi hidup. Wah, luar biasa ya, kita membuat tanah liat lalu hidup. Lalu menyembuhkan penyakit. Ini adalah mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran berisikan tentang akidah, hukum-hukum syariat yang memperbaiki sebelum-sebelumnya dari Zabur, Taurat, Injil sudah diperbaiki di dalam Al-Quran. Lalu menyempurnakan syariatnya juga kisah-kisah dari nabi-nabi terdahulu dan juga orang-orang yang soleh seperti Luqmanul Hakim, zikir-zikir, doa-doa, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna dari seluruh kitab terdahulu. Sudah disempurnakan, intinya sudah ada semua di dalam Al-Quran. Tinggal kita mempelajari dan membuat keimanan kita semakin hari semakin baik, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran dari Nabi Muhammad SAW pada masa Raja Abraha, pasukan gajah. Terkenal kan pada saat itu di surat Al-Fil, pasukan bergajah dari Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah membelah bulan, lalu terjadinya Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW sedang keadaan sedih, lalu dihibur oleh Allah dengan kejadian Isra Mi'raj dan mendapatkan oleh-oleh yang berupa sholat 5 waktu. Lalu mukjizat yang selanjutnya ialah air yang memancar dari sela-sela jarinya. Wah, Masya Allah. Ini adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, anak-anak sekalian, luar biasa sekali ya kita mempelajari kitab Allah ini dan juga sedikit membahas tentang Rasul yang menerimanya. Kesimpulan kita pada hari ini adalah mengetahui isi kitab Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin yakin akan kebenaran agama Islam itu sendiri. Baik anak-anak sekalian, bila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan silakan hubungi Bapak. Bila ada kesalahan Bapak ucapkan mohon maaf.
Dan juga Bapak mohon izin, sepertinya materi kita ini kalau evaluasi terlalu sedikit ya. Bapak izin gabungkan nanti evaluasinya jadi tema, dua tema evaluasinya dengan tema yang baru. Insya Allah kita minggu depan masuk tema yang baru, jadi nanti evaluasinya kita gabungkan ya. Baik, itu saja dari Bapak. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat selalu yang insya Allah dalam naungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.